Setelah ditunda selama 2 minggu, akhirnya sidang lanjutan yang melibatkan Aki J kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan dari saksi ahli ini mendatangkan perwakilan dari Komnas Perlindungan Anak. Benarkah dalam kesaksiannya Aki J bisa terbebas dari jerat hukum berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang baru akan resmi digunakan Ini? Tanah Persada kembali basah oleh air mata karena satu putra terbaiknya yang juga seorang pemain biola kenamaan, Idris Sardi, berpulang ke pangkuan Sang Ilahi. Idris Sardi meninggal akibat sakit infeksi lambung yang dideritanya sejak lama. Idris meninggal dalam usia 75 tahun setelah berjuang melawan rasa sakit selama 2 hari di sebuah rumah sakit. Sebelum dimakamkan di TPU Menteng Pulo, almarhum disemayamkan di rumah duka di kawasan Cimanggis, Depok. Lantunan takbir, tahlil, serta tahmid mengantar jenazah almarhum menuju rumah peristirahatan terakhirnya. Jenazah Idris Sardi ditempatkan di liang yang sama dengan neneknya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala atensinya terhadap ayah saya. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya bila mana ada perbuatan atau perkataan ayah saya yang mungkin menyinggung sahabat-sahabat sekalian. Itu ada sakit, pada dasarnya sakit yang slam yang tidak bisa keluar. Slamnya menahan di sini. Jadi anfalnya tuh tadi subuh setelah dilakukan tindakan-tindakan oleh tim dokter dan perawat, nggak bisa, jadi Tuhan berkehendak lain. Jadi jam 7.25 dinyatakan Mas Idris berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Tanganku mendekatmu. Tak hanya insan musik yang ikut mengantar kepergian almarhum, sejumlah tokoh yang hadir dalam acara pelepasan jenazah hingga ke pemakaman tak henti-hentinya menyebut nama almarhum. Ada satu dialog yang indah di antara saya dan beliau, bahwa saya tanya sama beliau, apa yang paling Anda cinta di dunia ini? Beliau mengatakan, saya paling cinta musik. Mas Idris adalah seorang seniman besar, seniman tulen sejati yang saya anggap tidak ada duanya gitu ya. Seperti tadi saya sempat beritahu kepada yang kawan-kawan bahwa cara dia bermain biola itu kita langsung tahu gitu, meskipun kita tidak lihat siapa yang main, kita pasti tahu, pasti Mas Idris. Kesedihan tidak hanya menggelayuti Lukman Sardi, anak lelaki almarhum yang begitu terpukul dengan kepergian ayahnya. Istri almarhum Putri Sardi juga begitu terpuruk melihat jenazah suaminya dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebagai istri, Putri merasa beruntung bisa menemani almarhum hingga akhir hayatnya. Saya nggak bisa tidur kalau nggak ada Mas Idris. Jadi masih dipikir kalau kalau dia pergi kerja, kan dia kalau di studio Sula Palim saya bisa tidur. Jadi saya suruh istirahat, dia pulang, saya bisa ngobrol. Saya nggak bisa, jadi saya akan tenang kalau Mas Idris ada. Itu aja.
Sebagai musisi, sudah banyak karya emas lahir dari tangannya. Bahkan di sisa usianya, almarhum berencana untuk membuat sebuah pertunjukan orkestra yang bekerja sama dengan musisi Malaysia. Kini, akankah Lukman Sardi meneruskan mimpi almarhum yang belum terwujud itu? Dan benarkah almarhum telah mewariskan ilmunya untuk menggantikan dirinya? Sebagai seniman dia punya prinsip yang kuat, punya totalitas, punya disiplin, punya tanggung jawab terhadap karyanya, punya komitmen. Jadi bukan hanya sekedar bahwa dalam berkarya ya begitu aja. Buat dia karya adalah warisan yang terbesar yang bisa dia buat gitu. Punya sahabat itu chief ministernya Sarawak Malaysia, dan dia juga sangat concern dengan dunia musik. Kebetulan punya project untuk bikin albumnya P. Ramlee. P. Ramlee itu musisi Malaysia lah, dan Papa juga sangat mengagumi P. Ramlee tersebut gitu kan. Memang udah rekaman tapi belum masuk mixing sama mastering karena menurut dia masih banyak yang kurang yang harus diberesin. Tapi waktu itu Papa keburu sakit, jadi hal ini masih tertinggal. Ketemu lagi tanggal 14, kedua orang tua harus hadir, katanya sih sidang rujuk. Setelah ditunda selama 2 minggu, akhirnya sidang lanjutan yang melibatkan Aki J kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan dari saksi ahli ini mendatangkan perwakilan dari Komnas Perlindungan Anak. Benarkah dalam kesaksiannya Aki J bisa terbebas dari jerat hukum berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang baru akan resmi digunakan pada bulan Juli 2014 mendatang? Materi pemeriksaan perkara kita tadi adalah mendengarkan keterangan ahli. Sebetulnya hakim lebih mengarahkan kepada bagaimana melihat anak ketika berkonflik dengan hukum. Jadi proses seperti apa yang harus kita lakukan ketika anak berkonflik dengan hukum. Nah, kita menggunakan undang-undang 3 undang-undang sebetulnya yang sudah berlaku itu Undang-Undang 3 tahun 97 tentang perlindungan anak. Yang kedua Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, dan yang terakhir yang mau berlaku itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak. Nah, ini difokuskan tentang masalah penerapan diversi. Diversi itu artinya adalah bagaimana ketentuan hukum yang menegaskan untuk menarik keluar kasus anak ke luar proses hukum. Jika hingga bulan Juli mendatang nasib Aki J belum diputuskan oleh pengadilan, bukan tidak mungkin Aki J bisa lolos dari jerat hukum lantaran undang-undang yang menyatakan agar anak di bawah umur tak bisa dipidana segera berlaku. Namun kabarnya, meski dibayang-bayangi hal ini, majelis hakim tidak serta-merta menyerah begitu saja. Hakim dalam posisi untuk meyakinkan diri mereka bahwa kasus ini apakah akan dikenakan pidana kurungan atau kemudian akan diterapkan nantinya diversi dan tidak ditahan. Aki J yang hadir dalam sidang lanjutannya itu hanya ditemani oleh kuasa hukum dan Maya Estianti, ibunda Aki J. Sidang yang akan dilanjutkan pada tanggal 14 Mei mendatang itu rencananya akan mendatangkan kedua orang tua Aki J, yakni Ahmad Dhani dan Maya Estianti sebagai saksi. Benarkah bersandingnya Maya dan Dhani di ruang sidang ini diyakini Maya sebagai sidang rujuk mereka berdua? Sidangnya minggu depan tanggal 14 ditunda, kedua orang tua hadir. Saksi hari ini dari KPAI udah selesai, jadi ya mudah-mudahan cepat selesai, bentar lagi selesai. Mau ketemu lagi tanggal 14, kedua orang tua harus hadir, katanya sih sidang rujuk. Kenapa nggak?
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.